muda ini dalam tanda kutip sudah mulai senang jajan di gereja yang lain gitu kan. Gitu ya, Maya. Gereja itu sesuatu yang hidup ya. Gereja itu bukan bangunan. Gereja itu kita semua, kita ya saya ya kamu ya teman-teman yang melihat ini. Kalau kalian googling, kamu ketik ya siapa pendiri gereja Katolik, jelas Yesus. Tapi kalau kamu ketik gereja A, gereja B, gereja C, nanti kan manusia ya. Manusia yang mendirikan manusia. Namanya beda-beda. Maka kita harus bangga sebagai orang Katolik, gereja kita itu bukan didirikan oleh manusia. Biar gensi-gensi di luar sana itu nggak lepas dari Katolik gitu ya. Halo Sobat Muda. Kali ini kita ada di episode baru kita, di episode 1 di Skakmat, serial Katekese Katolik untuk umat. Wih, keren nih. Konten baru nih teman-teman. Nah, jadi teman-teman kita ini ada kedatangan Romo Elva Permadi. Disapa dulu mungkin. Say hi dulu teman-teman. Halo Romo. Okay. Nah sebelum itu kita belum kenalan nih. Kan katanya kalau nggak kenal itu nggak sayang. Nah mungkin biar kalian sayang sama kita juga, kita perlu kenalan dulu nih. Oke, hai semua. Nama saya Aurora Kesia dari Gereja Santo Aloysius Gonzaga, Surabaya. Nah, halo semuanya, perkenalkan nama aku Carolina Esther. Kalian bisa panggil aku Nana. Asalku dari Paroki Santo Yusuf Blitar. Nah, buat yang kenal Kak Nana, silahkan di follow IG-nya. IG-nya di mana nih Kak? Di bawah sini. Oke, nah Romo gini. Si Kak Nana nih ada pertanyaan mungkin. Dan dulu aku mendem banget nih mau pertanyaan di gereja aku itu kan di akhir misa pasti ada doa ardas kan ya. Itu tuh disebutkan gereja yang satu, kudus, katolik, apostolik. Nah mungkin teman-teman biasa nyebutnya tuh SKKA. Nah kira-kira tuh kenapa ya kok tahun ini tuh temanya tuh SKKA padahal tahun kemarin tuh beda lagi gitu. Kenapa ya? Ya, masih ingat arah dasar Keuskupan Surabaya apa kalian? Ingat ya? Di persekutuan murid-murid Kristus yang semakin dewasa dalam iman, guyup, penuh pelayanan dan misioner. Itu visi, artinya Bapak Uskup yang Monsinyur, gembala kita yang utama di keuskupan kita ini ingin mengarahkan kita, cita-citanya adalah menjadi gereja yang tadi ya persekutuan murid-murid Kristus yang dewasa dalam iman, guyup dan penuh pelayanan dan misioner. Itu kan sesuatu yang luhur ya, sesuatu yang tinggi. Maka tidak bisa kita langsung mencapai seperti naik gunung kan tidak bisa langsung di puncaknya kan. Harus ada step-stepnya, tahap-tahapnya. Nah, untuk tahun ini yang kita hidupi adalah soal persekutuan. Jadi gereja persekutuan itu di tahun 2024 ini kita menghayati tema itu tadi, satu kudus, katolik, apostolik. Ini satu tahapan. Mengapa kita tahun ini temanya adalah satu kudus, katolik, apostolik. Sekaligus juga ini mengingatkan kita semua ya, ciri khas orang Katolik itu ya itu, ya SKKA itu. Karena ada keprihatinan juga ya, mungkin kalian sebagai anak muda tahu, anak muda ini dalam tanda kutip sudah mulai senang jajan di gereja yang lain gitu kan. Gitu ya, Maya. Nah, Pak ya itu ya yang asik gitu. Hati-hati ya, tidak semua gereja itu ya, terutama yang bukan Katolik itu sesuai dengan ajaran kita. Maka dengan kembali ke jati diri SKKA itu kita kembali ke gereja Katolik, jadi tidak sembarangan dalam tanda kutip jajan rohani ya di tempat lain. Kita menghayati itu saja dulu ya. Kayak identitasnya Katolik. Betul ya. Nah jadi buat kalian yang Katolik harus ingat ya 4 sifat gereja itu apa? Satu, kudus, katolik, dan apostolik. Nggak hafal, kelaporin melalui paroki kalian masing-masing. Nah gini Romo, kalau Kesia ini ada pertanyaan kan tadi bilangnya SKKA, suci, kudus, katolik, apostolik. Suci, satu Kak, tipe ya? Iya. Dudukan ya, pasti ya? Dudukan. Oke, satu, kudus, katolik, dan apostolik itu adalah sifat gereja. Nah, bingung nih, gereja kok bisa punya sifat? Iya. Bisa nggak sih Romo jelasin apa sih maksudnya? Kayak manusia aja ini punya sifat ini ya? Karena gereja itu sesuatu yang hidup ya. Gereja itu bukan bangunan. Gereja itu kita semua, kita ya saya ya kamu ya teman-teman yang
melihat ini, yang punya iman pada Tuhan Yesus, dan kita adalah sesuatu yang hidup, yang bergerak, bertumbuh. Dan yang bertumbuh ya seperti manusia, seperti pribadi kita juga memiliki sifat-sifat itu tadi. Sifatnya nanam, ya apa misalnya Kesia seperti apa. Sehingga gereja pun juga memiliki sifat-sifat itu, dan sifat-sifat itu menjadi identitas yang tidak berubah, yang tetap. Sehingga orang mengenali ya gereja itu sebagai itu tadi ya, SKKA. Kalau SKKA ya sudah, itu pasti gereja Katolik gitu. Ya. Berarti kalau di gereja-gereja tetangga itu nggak ada yang mau SKKA itu? SKKA itu? Saya kurang tahu, tapi tentunya masing-masing gereja punya teologi, punya ajaran, ciri khas yang berbeda tentunya. Ya. Nah, kalau aku tuh pernah dengar KGK nih, yang katanya bukunya setebel ini, konon bisa dibuat bantal teman-teman ya. Itu benar tebel? Agak encok gitu, agak encok dikit kan gitu. Nah, katanya di KGK itu disebutkan bahwa Kristus sendiri yang menjadikan gereja itu gereja SKKA. Nah, kenapa kok bisa dari Kristus sendiri menjadikan SKKA itu? Gimana? Iya, memang karena yang mendirikan gereja ini Tuhan Yesus sendiri, yang menetapkan gereja ini Tuhan Yesus sendiri, dan sifat-sifat SKKA ini mengalir dari Tuhan Yesus sendiri gitu ya. Kalau kalian googling, kamu ketik ya siapa pendiri gereja Katolik, jelas Yesus. Tapi kalau kamu ketik gereja A, gereja B, gereja C, berarti kan manusia ya. Manusia, yang mendirikan manusia. Namanya beda-beda. Maka kita harus bangga sebagai orang Katolik, gereja kita itu bukan didirikan oleh manusia. Karena kalau manusia itu bisa hilang, suatu saat bisa hancur, bisa lenyap ya. Sedangkan Tuhan Yesus kan kekal, abadi. Sehingga gereja kita juga sampai saat ini gereja Katolik tetap ada ya, karena menghidupi itu tadi ya, menghidupi apa yang mengalir dari Tuhan Yesus, sifatnya, hakikatnya, identitasnya mengalir dari Tuhan Yesus, satu kudus Katolik Apostolik tadi. One and only Tuhan Yesus sendiri loh teman-teman yang cetuskan SKKA itu. Tapi tadi Romo, dari Kak Nana bilangnya KGK itu tebel. Emang sebenarnya setebel apa sih Romo? Dan isinya tuh apa? Setebel ini ya, sekitar inilah, itu katekismus gereja Katolik. Jadi ajaran iman gereja itu dibukukan dalam satu ya ini buku namanya Katekismus Gereja Katolik, warnanya biru. Itu memang cukup tebel. Tapi kalau teman-teman muda melihat atau membaca KGK itu terlalu mungkin sulit ya, bahasanya terlalu tinggi, bisa membaca YUCAT. Yang kuning itu ya Pak ya? Betul, yang kuning. Jadi YUCAT itu katekismus yang sudah dibahasakan secara populer sehingga anak muda itu lebih bisa mudah memahami, lalu menjadi suatu gerakan untuk mencintai pengajaran gereja Katolik. Gensiable ya, biar gensi di luar sana itu nggak lepas dari Katolik gitu ya. Wah, perlu dibaca sih itu ya buku kuning itu. Buat yang nggak tahu silakan bertanya di kolom komentar. Tapi harus tahu ya OMK soalnya nih gimana nih. Nah oke. Terima kasih loh. Kira-kira itu yang kita kepoin selama ini, kira-kira itu aja. Bagi teman-teman yang nggak tahu kita syuting di mana, tapi boleh tebak sih di mana nih kira-kira nih kan. Nah, buat yang nggak tahu ini kita syuting di mana nih Kak? Coba bocorin dong. Kita itu ada di studio baru nih teman-teman. Wah, keren banget nggak sih? Kuskupan Surabaya punya studio nih. Tepatnya ada di Pastoran Youth Center. Nah, nama studionya itu keren loh. Studio apa namanya? Vincentius. Karena Bapak Uskup kita yang memberikan rumah ini untuk kita itu Monsinyur Vincentius. Nah ya, bagi teman-teman yang mau ngonten, mau ngobrol-ngobrol atau berpodcast kayak kita di sini, boleh banget dan bisa banget buat pakai ruangan ini secara gratis nih teman-teman. Wah seru nih Kak, enak dong. Kan banyak nih anak muda yang suka banget ngonten-ngonten kayak gini. Ngobrol-ngobrol kayak gini. Tapi kira-kira nih Kak, kalau misalnya di sini nih bayar nggak ya? Gratis dong Kak pastinya. Wah. Ruangan senyaman ini gratis di mana lagi kalau bukan di Pastoran Youth Center. Buat yang kalian yang mau ya langsung hubungi ke sekretariat kita. Nah terus Kak, kalau misalkan nih Kak aku punya usaha kecil-kecilan, terus mau endorse nih Kak pakai di sini nih, gimana nih? Apa bayar atau gimana nih Kak? Sekali lagi gratis teman-teman. Kapan lagi loh teman-teman kalian bisa dapat endorsean gratis? Cuma di sini. Buruan nih.
cek nomor di bawah ini. Ya, buat yang nggak tahu gimana caranya, langsung hubungi sekretariat kita. Langsung aja sat-set teman-teman. Oke teman-teman, sampai jumpa di Skakmat, serial Katekese Katolik untuk Umat. Dadah!